Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempat-tempat kalian, Habib pernah menyampaikan tafsir-tafsir, dan di tempat kalian berada itu berbagai macam tafsir-tafsir tentang masalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita alhamdulillah pertama kali mengadakan pengajian perdana pembukaan ini, kita dahulukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu insya Allah semuanya dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang berkah. Kalau sesuatu perbuatan tanpa didahului dengan bacaan Bismillah, maka kurang barakah. Mau apa saja, mau belajar, mau membangun rumah, mau apa saja, mau berdagang, berusaha, kalau tidak didahulukan kamu aktivitasmu dengan mengucapkan Bismillah, maka terputus itu amalan. Ada barakah, cuma dapat saja, dapat ilmu, dapat harta, dapat uang, tapi tidak barakah. Tapi kalau sesuatu aktivitas, baik itu mencari ilmu, berusaha, atau berbuat sesuatu, tetapi didahulukan dengan bacaan Bismillah, maka akan menjadi berkah dari mulai awal sampai selesai. Dan bahkan hidup kita dari mulai lahir sampai pulang kepada Allah, insya Allah dengan keberkahan kita bakal menemui husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Bibarakatil Fatihah wa ala hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Jadi apapun saja apa yang kamu inginkan dari masalah-masalah keduniaan ataupun masalah-masalah keakhiratan, itu kamu perbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya kamu akan dapat semuanya. Habib ini ingin menafsirkan secara detail, secara sempurna. Habib ini lakukan karena kamu ini semuanya memang talabul ilm. Makanya Habib tidak mengundang orang lain, tidak mengundang, walaupun tetangganya. Takut apa? Aduh, wajah Habib dah. Disangkanya pengajian ini cuma untuk datang, tidak. Tapi Habib ingin semuanya dapat meraih dan menyikapi serta memahami apa yang disampaikan dari kitab ini untuk diambil manfaatnya, sehingga hidup kita itu benar-benar diluruskan oleh Allah dan dapat benar-benar dapat mengunduh ridha Allah dan mencapai syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah ditafsirkan ismul dzat, dibuang alifnya menjadi lillahi, dibuang alif lamnya menjadi lahu ma fis samawati wal ardi, dan hunya ya itu nama Allah, dibuang alif lamnya menjadi hu, qul huwallah, tetap Allahumma, tidak rusak. Tetapi kalau nama-nama yang lain, walaupun nama itu adalah nama Muhammad, karena itu hamba, maka rusak. Dibuang satu menjadi rusak.
Tidak ada nama baik di dunia ini ya, yang kamu kenal, yang kamu tulis. Tapi kalau salah satu dibuang akan menjadi rusak dan tidak berarti lagi. Tetapi ismudzat yang namanya Allah itu tetap tidak berubah dan tidak hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Nah, ini sudah tidak akan berbicara tentang masalah Rahman dan Rahimnya, bahwa Allah Subhanahu Rahman semuanya, rahmatnya Allah bagi semesta alam, sebagaimana Allah turunkan kepada baginda Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kepada Nabi menjadi rahmat semesta alam. Bagaimana dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Itu diberikan kepada orang Islam, orang kafir, Hindu, Buddha, maksiat ataupun taat, semua yang namanya makhluk pernah hidup di dunia tetap mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu di dunia. Tetapi di akhirat rahimnya itu khusus bagi kita yang Islam lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan janji-janji yang tidak mulu-mulu. Janjinya Allah itu tidak mulu-mulu, tetapi janjinya Allah itu benar. Bahwa kita yang Islam yang beriman kepada Allah dan melaksanakan aktivitas sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah, maka benar-benar kita akan diantar oleh Allah dengan apa? Dengan taufik dan hidayahnya sampai kita masuk ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Nah, ini yang sudah disampaikan. Nah, mungkin ada tambahannya. Tapi yang sensitif lagi yang tidak pernah Habib sampaikan kepada kamu tentang masalah kandungan daripada apa yang tersirat di dalam Bismillahirrahmanirrahim, itu ada kisah Nabi Allah Musa yang bertanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa bertanya, "Sebesar apa ya Allah kasih dan sayangmu kepada hamba-hambamu yang pernah hidup di dunia ini?" Wahai Musa, aku tidak memberikan kepadamu jawaban secara literal, tetapi saya akan sampaikan kepada kamu, pergilah kamu ke suatu tempat di sana, dan saya harap kamu tidak berkata-kata, tidak menyikapi dan tidak menghalangi apa yang terjadi, hanya kamu menyaksikan saja apa yang terjadi. Nabi Allah Musa pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu ada orang, ya banyak kampung, satu kampung ada orang laki-laki yang gagah perkasa keluar dari rumah menyeret seorang perempuan, diseret sebagaimana mereka dia menyeret bangkai yang tidak berguna lagi. Seorang perempuan yang sudah tua diseret, dan di sana banyak batu yang tajam-tajam sehingga ibu yang diseret oleh pemuda yang sangat kekar itu, yang sangat kuat itu, luka-luka, teriak-teriak. Lalu ketika berteriak, "Anakku, mau dibawa kemana aku? Jangan kau seret aku, wahai anakku, aku ini ibumu." Diseret seakan-akan orang ini sudah tidak berguna lagi. Nabi Allah Musa ketika melihat, benar menyaksikan, melihat, ini anak kurang ajar yang diseret ibunya sendiri sampai luka-luka, dan minta tolong, tidak ada yang menolong. Kenapa? Karena laki-laki ini gagah perkasa dan sekampung takut kepada dia. Ternyata yang diseret itu ibunya sendiri. Ketika Nabi Allah Musa itu gagah juga, lebih gagah daripada orang laki-laki yang menyeret ibunya tadi sampai luka-luka, bisa menghalangi. Tetapi Nabi Allah Musa ingat bahwa pesannya Allah, jangan kamu apa-apakan, jangan kamu berbuat sesuatu pembelaan, dan
Cuma hanya menyaksikan saja, saksikan. Tapi tidak tega itu Nabi Allah Musa. Ketika orang itu, laki-laki itu pergi, ibunya berdoa, ya Allah, ampuni anakku itu, ya Allah. Dia sebenarnya tidak mau menyertaku dan melukai aku, ya Allah. Kalaupun itu terjadi pada diriku, ampuni dosa-dosa anakku itu, ya Allah. Jangan kau hukum, ya Allah. Jangan kau masukkan dia ke dalam neraka-Mu, ya Allah, dan siksa-Mu. Karena itu anakku, itu kekasihku, itu tumpah darahku. Jangan kau hukum dia karena sebab perlakuannya kepadaku. Nabi Allah Musa mengucap, Allah, ya Allah, aku telah menyaksikan apa yang seharusnya aku saksikan. Katanya Allah, bagaimana menurut kamu, wahai Musa? Alangkah rahmatnya seorang ibu terhadap anaknya yang jahat itu. Katanya Allah, itu tidak seberapa dari apa yang ada pada diriku, rahmat yang aku tabur ke semesta alam. Oleh karena itu, ya, di dalam Bismillahirrahmanirrahim, yang susah menjadi mudah, yang dosa, maksiat, yang besar akan terhapus kalau kita benar-benar ikhlas membaca Bismillahirrahmanirrahim. Habib tidak pernah meningkatkan Bismillah kalau mau tidur 21 kali. Yang pertama, dilindungi sama Allah dari kejahatan manusia, dari pencurian, dari perampokan, dari kebakaran dan sebagainya. Baca. Kenapa? Disuruh Nabi. Selain alhamdulillah kita semuanya membaca, tetapi jadikan suatu amalan bagi kita untuk apa? Mendeteksi hati ini. Hati adakah kasih sayang terhadap saudaranya, terhadap ibunya, terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap suaminya? Nah, bisa kamu melihat kalau kamu paksakan, punjamkan ini Bismillah ke dalam hatimu, niscaya otakmu akan terbuka bahwa kita salah, akan ketahuan salahnya, kita benar, akan ketahuan benarnya. Kenapa? Karena kasih sayang Allah sudah masuk ke dalam hati, sehingga hati itu bersinar dan tahu diri. Dan barang siapa yang tahu diri, maka akan tahu kepada Tuhannya. Itu yang sebenarnya kamu sikapi. Itu rahmatnya Allah seperti itu. Kalaupun ada misalkan rahmat itu diturunkan kepada ayam itu tidak menginjak anaknya, petek, dan diangkat kakinya, kecuali Allah telah menurunkan rahmat kepada sang ibunya. Dan itulah rahmat Allah SWT yang ada pada kita banyak. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat yang Allah berikan, rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, berupa datangnya, lahirnya Rasulullah dan cintanya kita kepada baginda Muhammad SAW, maka kamu tidak bisa dan dapat menghitungnya. Dan saking banyaknya karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu Bismillah. Dan kita tidak panjang-panjang. Ya, mudah-mudahan itu bisa disikapi. Ya, dengan itu kamu akan diberi rahmat oleh Allah karena sebab bacaan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullah. Wala hawla. Sebenarnya tidak pakai uang, enggak. Tetapi karena didahulukan dengan ucapan pertama kali, ya, sebagai pembuka kitab ini dengan
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, wa-nya itu berhubungan dengan yang di atasnya. Dan la haula, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Apa maksudnya? Tidak ada daya untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan baik, sholat, ya, mendirikan sholat, perbuatan baik, sedekah, puasa, haji, umrah, dan sebagainya. Dan setiap orang yang menggunakan akal yang positif, pasti dia condong untuk berbuat baik. Ketika akal kanan itu bekerja untuk melaksanakan perbuatan baik, maka itu karena sebab daya yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi kita itu tidak bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan artinya berbuat taat atau meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan mengundang murkanya, kecuali Allah menurunkan kepada kita dayanya. Coba lampu bib listriknya ini di mana? Di pondok ini besar, Bib. Ya. Berapa dayanya? Yang ditanya dayanya, bukan kekuatannya. Kalau cahaya itu daya, hati yang bersinar untuk menerima taufik dan hidayah Allah itu dengan daya, bukan kekuatan. Kenapa? Karena bersinar. Hati nurani. Sebelah kanan, sebelah kirinya hati sanubari yang membisikkan kejahatan. Dalam satu hati itu manusia punya dua, bisikan kebaikan dari malaikat yang diturunkan Allah kepadanya, dan juga bisikan setan yang diturunkan kepada hati sanubar atau sanubari, sehingga hati itu berbuat jelek. Perbuatan jelek itu bukan serta-merta dari kita, tetapi dari hati yang jelek. Perbuatan baik itu bukan semata-mata dari kita, tetapi dari hati nurani yang dibisikkan oleh malaikat yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada daya untuk melaksanakan taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat dan dosa, kecuali karena sebab ada pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita itu sama dengan orang yang kafir, yang musyrik, sama, punya dua mata, ya, punya lisan, punya hati, punya jasad, punya roh. Tetapi mereka kenapa kok tidak memilih Islam sebagai agamanya? Kenapa mereka tidak memilih Allah sebagai Tuhannya? Kenapa mereka tidak memilih Al-Quran sebagai kitabnya? Karena mereka itu tidak ditolong oleh Allah. Kenapa kok tidak ditolong? Kan itu hambanya Allah. Iya. Kalaupun ditolong, mereka juga tidak mau. Itu masalahnya. Kalau tidak percaya, coba kamu tolong. Masuklah kamu kepada Islam. Ayo kamu masuk di sini pengajian. Kalau dia mau, berarti dapat pertolongan Allah dengan sebab kamu. Itu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak ditolong, kita pun juga tidak akan dapat hadir di tempat ini. Tidak bisa. Jadi gerakan ini yang bisa berbuat taat ini karena sebab ada pengaruh dan pertolongan Allah. Kalau tidak bisa. Makanya orang itu jangan diperintah hanya sholat, zikir. Nggak usah itu. Perintahkan, ya, kepada manusia, kepada kita, diri, kepada hati, pikiran, untuk cinta kepada Allah. Kalau tidak cinta, bagaimana kita akan melaksanakan? Mau sholat, kalau tidak cinta,
Tidak bisa, berat. Kalau sudah mengerti tentang masalah Allah yang mencipta, yang memberi makan, yang kehidupan ini tidak ada artinya kalau kita tidak menyembah kepada Allah, ya, maka sebenarnya kita mengenal diri. Siapa kamu itu? Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhan. Kenalkan dirimu dulu. Siapa kamu ini? Mau kemana? Untuk apa dihidupkan? Kalau mati, pulangnya kemana? Tanyakan. Kalau dia sudah mengerti, baru disuruh sholat. Kalau tidak cinta, Pak, sholat aja, tak bisa. Sholat tak bisa. Disuruh meninggalkan maksiat, tak bisa. Paksa dulu dia cinta. Kalau sudah cinta, bisa taat. Kalau bisa taat, bisa ikhlas. Kalau sudah ikhlas, kemudian yang baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tanamkan cinta. Kalau sudah cinta, ada hujan, jauh tempatnya, dan punya kendaraan, ajaran Pak. Kenapa? Karena dicinta. Minta dicinta. Oh. Besok ada pekerjaan, kok ada pengajian, ada apa? Paling cuman nasihat-nasihat saja. Paling ini, diterka-terka saja. Oleh karena itu, manusia itu tidak boleh mengikuti hawa nafsunya dan perasaannya. Kalau manusia itu mengikuti hawa nafsu dan perasaannya, kalau tidak sesuai itu ayat-ayat dengan nafsu dan perasaannya, ditolak. Makanya tidak ada cinta. Tetapi kalau sudah cinta, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jika mereka manusia umatmu cinta kepada Allah, mengaku cinta bahwa Tuhannya adalah Allah, sembahannya Allah, pertolongan hanya datang daripada Allah, ikuti Nabi. Bagaimana caranya Nabi beribadah, bagaimana caranya Nabi cinta kepada Allah, bagaimana mengikhlaskan niat di dalam aktivitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti Nabi Muhammad akan bakal dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah yang maha tinggi, adi, tinggi, maha tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah, karena Allah maha tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, walakin al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ajarannya, akhlaknya, kedudukannya di sisi Allah tinggi. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Tidak ada pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan Islam. Tidak ada akhlak yang lebih tinggi daripada akhlak Islam. Tetapi Islam itu rusaknya dari kaum muslimin sendiri. Dari kaum muslimin sendiri, dari kita sendiri. Mengaji, tak usah sudah malam, hujan, celam, tenduk bayi. Nah itu pengaruh itu, ya. Jadi kalau kita sudah meninggikan Allah dulu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam sholat mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti urusan dunia itu kecil, tidak ada artinya. Di hadapan kamu saja tidak ada artinya, apalagi di hadapan Allah. Ada artinya dunia itu? Tidak ada artinya. Barang siapa yang mengimani dunianya, maka dunia akan meninggalkan kamu. Ditumpuk-tumpuk dunia tapi tidak digunakan untuk kemaslahatan umat, mengajak umat kepada jalan Allah, kepada taubat kepada Allah dari dosa-dosa, maka harta, kedudukan, pangkat dan jabatan tidak ada artinya untuk dirinya dan untuk orang lain, bahkan Allah tidak butuh kepada mereka. Jelas? Azim itu maha
Maha Agung. Tadi alhamdulillah baca Qul ya azim, ya katakan ya azim, yang Maha Agung Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pada dirimu ya Rasulullah terdapat akhlak yang sangat agung. Namanya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Rahmatnya Allah diberikan kepada Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua dapat rahmatan. Untuk dengan jadi umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Tidak dipilihkan ini kecuali supaya kamu semuanya masuk surganya Allah. Amin. Bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi namanya dosa azim. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Makanya tidak ada tolerir bagi orang-orang yang kafir dalam masalah apa? Ubudiyah. Tapi masalah muamalah silakan, Pak. Mau kerja apa saja dalam. Tapi masalah ubudiyah, lakum dinukum waliyadin. Agungkan Allah, niscaya kamu agung. Cintai Allah, niscaya akan cinta Allah kepada kita. Yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, kamu tidak sulit dalam segala hal. Baik itu kamu urusan-urusan dunia, maka urusan akhirat juga tidak akan menjadi sulit bagi kita. Oleh karena itu, perbaikilah ya dirimu untuk mencapai ridha Allah. Dengan apa? Memurnikan niat kepada Allah di dalam aktivitas-aktivitas. Biasanya niat itu ya harus ditujukan kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Ya sudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jika tidak diajarkan oleh Allah, kamu tidak tahu. Ya, makanya belajar itu wajib hukumnya. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kamu, laki-laki ataupun perempuan. Untuk apa? Untuk kendaraan kamu, bekal kamu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Masa bisa takwa kalau tidak belajar? Tidak bisa. Makanya belajar. Jadi jangan kamu berhayal sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kamu. Contoh menghayal bagaimana kita menjadi orang yang wah, yang kaya, yang punya istana, yang punya kedudukan tinggi sampai jadi presiden. Buat apa? Nanti semua menjadi presiden, menjadi raja, menjadi habib, menjadi kiai, menjadi orang baik, menjadi orang taat, menjadi maksiat, mati kan di kaya miskin pun berkah. Ada yang selamat Pak dari garis apa yang digariskan oleh Allah yang namanya ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang batas waktu umur kamu, maka tidak bisa dimundurkan dan dimajukan. Kenapa? Karena itu ketetapan dan ketentuan daripada Allah sebelum kamu dilahirkan ke dunia. Kalau kamu tahu tentang masalah ajal, bagaimana kamu akan mengurus duniamu dengan mencari harta sampai tidak mengenal kepada Allah, sampai tidak mau belajar dan sebagainya. Oleh karena itu, sebaik-baik kamu adalah yang menuntut ridha Allah dengan belajar ilmu-ilmu Allah berupa Al-Quran dan menuntut ilmu Allah Rasulullah berupa hadis-hadis Nabi. Kami tidak dapat ilmu kecuali apa yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah, yang Kau ajarkan kepadaku, yang Kau bisikkan kepadaku. Jika tidak, maka aku tidak menjadi orang yang berilmu. Paham? Ya. Kalau dipikir-pikir, kenapa ini kok datang kalimat ini kepada Nabi Allah?
kepada malaikat. Di sini ada, ya di sini ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ini turun kepada malaikat dan malaikat itu membacakan ini ayat supaya tidak salah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memberikan tahu bagaimana seharusnya kita meminta kepada Allah itu. Ternyata di sini, ya, malaikat itu ketika diperdengarkan oleh Allah SWT, ya malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka, para malaikat mengatakan, mengapa ya Allah engkau akan membuat manusia yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Berarti benar. Kok bisa benar? Padahal katanya Allah SWT, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal mereka mengatakan, para malaikat, padahal kami ya Allah mensucikan engkau. Kami ini bertasbih dengan memujimu dan mensucikan engkau ya Allah. Kenapa kok ada manusia lagi? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, kamu itu tidak tahu malaikat, aku yang tahu. Tapi ternyata ucapan malaikat itu benar. Kenapa bisa benar? Karena Allah mengilhamkan. Kenapa diilhamkan? Ini ada sesuatu yang tersirat di dalam ayat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ya Allah bertasbih dengan memujimu dan mensucikan engkau. Akhirnya apa? Karena sebab bertasbih, bertahmid dan mensucikan Allah, Allah beri itu ilham. Supaya kamu bisa diilhami oleh Allah kebenaran dan diilhami oleh Allah keburukan untuk dijauhi, maka bertasbihlah kamu dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astagfirullah subhana rabbil azim wa bihamdihi, dan salat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kamu dah terasa. Andai kata kamu melihara dan mengetahui rahasia-rahasia yang tersurat dan tersirat di dalam ruku dan sujud untuk Allah, niscaya ilham itu berdatangan sehingga hatimu menjadi terang benderang. Dayanya kamu, cahayanya kamu itu terang benderang sehingga tidak ragu-ragu di dalam menjalankan syariat Allah, tidak ragu-ragu di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu Allah menyatakan, ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul itu disampaikan kepada sebagai syariat, ambil, amalkan maksudnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, jangan pikir-pikir. Karena larangan Allah dan Rasulnya itu kalau kita amalkan, buruknya kembali kepada kita. Aku ini mau apa? Mau nempel kecuba di Ka'bah di Ka'bah TV. Mau nempel kebagusan apa di Ka'bah TV. Mulai tahu cak bagus di Ka'bah TV. Coba abdi di Ka'bah TV akal angkui. Mun di akal angkui. Nganggo si kamar. Nganggo si coba bisa bagus. Nah, masih bagus, apa lagi bagus? Tinggalkan tanpa reserve, tanpa pikir, tanpa dipilah-pilah. Semua yang dilarang oleh Allah buruk dan semua yang diperintah baik bagi kita. Dan tidak ada susah bagi orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah. Apa yang sampaikan malam ini, kamu ambil, kamu amalkan apa yang diperintah, dan kamu tinggalkan apa yang dilarang. Itu baiknya kepada kamu tidak susah. Barang siapa yang merasakan dirinya susah, sumpah, itu karena sebab kamu sendiri yang tidak tahu diri. Paham? Nah, karena itu jaga dirimu. Perhatikan, kasihanilah dirimu. Kalau bisa kamu mengasihi dirimu, kasihi juga keluargamu, istrimu, anakmu, ayah bundamu, tetanggamu, kaum muslimin semuanya. Tidak pilih-pilih lagi. Kenapa? Al-muslim akhul muslim. Jelas?
Kalau Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita, maka semuanya akan menjadi baik. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah Tuhan kita mengetahui, mengenal, menyaksikan, memantau, melihat. Itu Allah. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ketika dia melontarkan ini kalimat, iblis datang kepada Fir'aun. Tok tok lagu. Tok tok lagu. Tok 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 tok. Pacar Fir'aun sampai luar. Kalau dia Tuhan pasti tahu dia iblis. Tapi dia tanya siapa itu di luar. Mau tanya-tanya, mau bertanya, Jadi kalau dia Tuhan pasti dia akan mengetahui karena bukan Tuhan. Tanya siapa di luar. Bukan iblis. Kamu jangan bilang Tuhan, Fir'aun, karena kamu tidak tahu apa yang di luar sana. Tapi Allah melihat, mengetahui bahwa innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati. Menaker tak tahu Allah. Makanya doa-doa itu tidak perlu dilantunkan dengan suara keras kecuali syiar. Seperti Habib, kami semuanya berdoa. Kami menyampaikan selawat supaya bersama-sama, supaya seragam, zikirnya, tasbihnya, qiraatul Qur'annya itu supaya syiar untuk kita. Tapi kalau sendiri dalam tahajud, dalam ubudiyah, dalam khalwat itu sendiri, nggak pakai teriak-teriak. Kalau kamu sendiri teriak-teriak tidak stres Pak. Mungkin lagi. Nah, banyak orang teriak supaya apa? Syiar, mengagukan Allah. Allahu Akbar. Wa dzikrullahi akbar. Itu kalau kita banyak orang. Kalau sendiri sir wa alaniyah. Sir itu dibaca ketika sendiri, wa alaniyah ketika berjamaah. Supaya apa? Supaya kompak bahwa kita ini bersaudara. Bukan kompak dalam bahasanya, bukan kompak hanya dalam sholatnya, bukan hanya kompak dalam lisan dan pikirannya, tetapi semuanya dalam hal yang berhubungan dengan sosial itu juga harus berjamaah. Sholat berjamaah. Ya, senang tak senang? Senang. Ada orang tetangga miskin, sakit, idina, padahal tetangganya kaya. Inilah berkah. Itu tidak bersaudara namanya. Jadi bersaudara itu dalam segala hal. Mendukung, saling mendukung dalam segala hal, di dalam kebaikan. Ada pengajian, bahkan berangkat. Nah, ini hadirnya kamu itu adalah kesungguhan kamu di dalam menyuruh, memerintah kepada kebaikan. Dan hasilnya apa? Baik. Jika kamu meninggal dunia, itu perintahmu kepada saudara-saudaramu ataupun kepada tetangga-tetanggamu ataupun dari teman-temanmu yang diajak pengajian, lalu dia terus menerus senang kepada pengajian. Kalaupun kamu mati, itu amal jariah terus mengalir semua. Itulah kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada kita bila mana kita yadullu al khair kafailih, menunjukkan kepada kebaikan sama dengan orang yang melaksanakan tanpa mengurangi apa orang yang mengamalkannya. Paham? Hakim lagi maha bijaksana. Allah itu bijaksana Pak. Apa saja yang Allah berikan kepada kamu, yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan kepada kita, semuanya itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Apa pikir kamu itu kalau tidak punya uang banyak, kamu tidak takdir baik? Andai kata, ya kita itu tidak ada mata, matanya cetok, ya buta.
atau sudah buta, ya kira-kira apa? Dikasih uang. Kalau kamu bisa membutakan matamu dengan apa? Dengan menusuk dengan jarum, lalu aku beri 100 miliar, kira-kira kamu mau nggak? Tidak mau. Mau tidak? Tidak mau. 100 miliar Pak? Tidak mau. Tidak mau. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan ini lebih daripada apa yang dicita-citakan oleh akal ini Pak. Pinginnya punya uang 100 miliar, ya 1 triliun dan sebagainya. Padahal yang ada pada jasad ini mahal harganya. Mahal Pak. Makanya nikmati ketika kamu masih segar, masih muda, masih kuat, dalam taat, dan kuat, meninggalkan maksiat, lakukan. Kenapa? Sewaktu-waktu kamu akan digilas, akan dilempet, akan dipotong oleh ajal. Al-anam faraisul ayyam. Manusia itu dimangsa dengan zaman. Kamu dulu udah ada, sekarang ada. Bapakmu dulu ada. Boyo-boyo kita ada dulu. Sekarang udah ada. Giliran kamu sekarang Pak. Sekarang kamu ada. Keberadaan kamu itu nikmati dengan taat kepada Allah. Kenapa? Nanti kamu udah ada. Mobilmu ditinggalkan, tokomu ditinggalkan, harta jabatanmu ditinggalkan, dan kamu dikatakan mana buka dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menjawab kecuali tangan yang berbicara. Tak perlu saksi karena 2 kaki ini menjadi saksi bagi kita di akhirat. Itu hakimnya Allah. Allah tidak sulit. Memadarikan Allah yang aziz. Dalam hal seperti ini tidak sulit bagi Allah. Nah, makanya kamu jangan mempersulit diri, karena Allah tidak mempersulit kamu. Kamu dihidupkan, dikasih rezeki, dikasih iman, dikasih takwa, dikasih sehat, dikasih nabi, dikasih Al-Quran, dikasih guru, dikasih ayah, dikasih ibu, dikasih anak. Syukuri. Syukur ke Allah. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Beri halal muslimin, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak boleh diartikan Allah itu sebagai Tuhan. Tetapi yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Kalau Allah diartikan Tuhan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Siapa Allah? Paham? Nah, oleh karena itu tidak boleh diartikan. Tetapi disebut dan itu tidak boleh sama sekali dihilangkan dan diartikan. Kenapa? Kalimat yang mabni la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetap Allah, la ilaha illallah. Andai kata manusia dari Adam sampai yaumil qiyamah punya kitab dan masing-masing manusia mengarang kitab, maka isinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada kamu hidup di dunia kecuali Allah yang menghidupkan kamu. Tidak ada orang kaya kecuali Allah yang memberikan kekayaan kepadamu. Tidak ada orang miskin kecuali Allah yang memberikan kemiskinan kepadamu. Tidak ada orang pintar kecuali Allah yang memberikan kepintaran kepadamu. Tidak ada orang punya pangkat, jabatan, harta, kedudukan, melainkan semua Allah yang menyediakan untuk manusia. Paham? Makanya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Cukup dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Andai kata tidak ada kitab dan tidak ada apa? Quran, maka alhamdulillah sudah cukup. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi alam ini keberadaannya kamu bisa baca, bukan hanya Al-Quran saja. Al-Quran bisa dibaca kan ada hurufnya, tetapi alam semesta juga akan menjawab walaupun tidak ada hurufnya, maka mereka akan menjawab dengan sikon, situasi dan kondisinya. Sehingga apa? Kalaupun malam hari ini malam itu tidak berbicara bahwa aku telah datang kepadamu, wahai manusia, waktu malam pasti kamu tidak tahu bahwa sekarang malam, bukan sore, bukan pagi. Jelas? Berarti semua alam itu bersesuaian dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta. Alam semesta ini bertuhankan kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah terus Pak. Wallah. Akhirnya Allah. Kamu mulai hidup, tidak ngerti apa-apa. Baca ini alif, ba, ta, a, ba, ta, i, bi, ti, u, bu, tu, sampai bisa baca daraba, jalasa, yajlisu, bismillahirrahmanirrahim. Mari mengamalkan syariat, mati. Makanya hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha Illallah. Seperti itu. Hidup begitu. Jadi masalah urusan dunia itu wala tansa nasibaka minad dunya. Mau makan silakan, mau minum silakan, mau beli pakaian silakan, mau bangun rumah silakan, mau apa saja. Tapi dalam koridor, di dalam ridha Allah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. If'al ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hidup kamu, mau apa saja silakan. Tapi ingat kamu bakal mati. Tidak ada orang hidup selama-lamanya. Nabi saja mati. Ya. Jadi semua mati. Beramal silakan. Mau apa saja. Mau baik, kamu akan mendapat balasannya. Mau jahat, silakan. Anda harus menerima risikonya. Sehingga dengan ini kamu bisa taat kepada Allah. Bukan disuruh sholat saja, syarat maksudnya sholat, syarat maksudnya wudu, itu saja. Jangan dahulukan kepada itu. Nabi Muhammad SAW waktunya menjadi nabi dan rasul. Beliau itu tidak langsung mengajarkan sholat, tidak langsung mengajarkan ibadah kepada Allah, mengajarkan sosial, bagaimana sosial. Memberi makan kepada orang lain, ya, bersalaman, tegur sapa dan sebagainya. Itu yang dahulu. Ketika mereka sudah tertarik dengan akhlaknya Nabi, baru itu saya datang. Makanya di sini ada tasawuf. Tasawuf ini kitab ini. Ini kitab tasawuf. Ya, Nasa'ihuddin. Nah di sini kamu bisa belajar, dan dalam pelajaran ini jangan sampai setiap bulannya ketika malam Jumat kelewat kamu punya masalah tidak bisa hadir. Kalau kamu niatkan sekarang Jumat kelewat lagi, saya harus di depan. Maghrib sudah di sini. Nah itu Allah akan menggerakkan kamu dan tidak akan menyebabkan kamu mati. Kamu tidak mati kecuali Allah telah memberikan hajatnya kamu untuk datang. Jadi mudah sekali Pak, mudah sekali orang mau panjang umur itu. Ya enggak? Saya niat innamal a'malu bin Iya. niat saya
Jumat kelewat harus datang dan mau datang. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami. Wala haula wala quwata illa billah. Oh, datang. Datangnya kamu karena sebab apa? Pertolongan Allah. Mutanian. Abid menghadap naji. Aduh, mengganggu. Jangan tidak mangga. Nikmat. Paham? Sebenarnya itu yang capek bukan kamu, Habib yang capek. Dia tidak. Aduh, Habib Pak si capek. Hah? Capek tak capek? Capek. Diganti ya? Kemarin udah ganti itu dia Habib. Hah? Mewah. Enggak dia. Enggak. Enggak. Ini. Nah, karena nikah. Ini syukurin panjenengan. Alhamdulillah. Engkau makin lebih guru lah. Saya ngajar kemudian kan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang apa? Ada masalah? Hidup ini. Sing minum ada minum. Sing minum. Baru ada saya nak cakap apa? Alladzi ja'ala da'wata ilal huda, yang menjadikan jalannya dakwah itu kepada kebenaran. Jadi yang namanya dakwah itu benar. Dakwah itu benar. Jangan berdakwah kalau menjadikan manusia itu yang akor menjadi berantakan. Paham? Dakwahnya, saya enggak ya. Pernah datang ke majelis kok, jauh datang ke pengajian selain. Wah, klaim sudah. Ini pengajian itu sudah. Silakan mau datang ke pengajian, yang penting pengajian itu membawa kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada ridha Allah. Jangan diklaim. Saya enggak untuk murid Habib, jauh nanti murid orang lain. Wah, klaimnya mana? Dakwah itu membawa kamu kepada Allah. Senang kamu di sini, silakan hadir. Tidak senang habis gendu, santak gendu, keras gendu, jadi enggak. Kan nggak nikah, hadir, kan nggak nikah. Nah, tapi panjenengan merasa nikmat dengan tausiah-tausiah saya berdapat bagi Imam Abdullah, Habib Abdullah bin Al-Haddad, datang terus. Sebulan habis Pak. Pas menunjuk rembut berarti 5 minggu Pak. 5 minggu habis deh. Terus seminggu sekalian dia. Terus. Datang rebuk. Repot dia. Engki, mundur kuat Pak. Berdua sampai pokok setengah lima kemarin. Tambah semak panjenengan ke Habib, tambah semak di kesempatan semak tujuh benar Habib bin akhir. Habib punya selawat ke Nabi Muhammad, beri kesempatan ke lesan untuk berselawat pada baginda Muhammad, berarti panjenengan memberi kesempatan kepada diri untuk duduk bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib berman bib saya bib selawat ke Nabi terus semak bahwa yang budi pian udah sibuk seleme bubinya Pak. Berarti bib alhamdulillah bib 10.000 bib boleh bib berman bib untuk selawat ke Nabi Muhammad. Saya 100.000 bubinya Pak. Macam jaga mahada. Biar diberi kekuatan dan Allah senang selawat karena sebab pertolongan Allah, bukan dibanggakan, cuma bisa diharap. Diharap mudah-mudahan selawat ini dapat menghantar kita kepada kehidupan yang lebih baik. Itu boleh. Enggih. Paham? Bagaimana kalau dia ada apa-apa juga, pahala kalau berselawat. Kalau berbuat baik, dia dapat dosa. Jangan ria. Pokoknya kita fokuskan kepada Allah. Tidak peduli dengan yang lain. Jadi orang biasa saja. Jangan beragama. Ya. Itu katanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Hatim menyatakan dakwah itu kepada jalan kebenaran. Kalau tidak benar, jangan dakwah. Mau tak pinter, jangan dakwah Pak. Kayaknya mana dakwahnya?
Enggak, dia malah ngejauhin cungkakin dari video. Kenapa? Karena betah sana. Saya ingat ahli toleh cungkakin di budi. Kenapa? Karena salah dakwah. Bolehlah kamu ya menjadi Wahabi, menjadi Sunni, menjadi NU, menjadi apa bolehlah, Ahmadiyah, Salafiyah, Musyiyah, apa saja, silakan. Kalau itu membawa kepada kebenaran. Kalau tidak, ini dakwanya apa? Masal pun, kayak ngain itu. Ini tidak pernah diucapkan pada ulama. Ulama takut menyampaikan seperti ini. Silakan mukafir, silakan. Ya, tapi yang namanya dakwah itu mengajak kepada kebenaran, tetapi benar di sisi Allah, benar di sisi Rasulullah, bukan benar menurut nafsu dan perasaan. Makanya kalau orang kafir itu mengikuti nafsu dan perasaannya sehingga mereka bercerai-berai. Kenapa? Karena tidak bersesuaian dengan kitabullah. Kitabullah ini apa? Dakwah kepada jalan kebenaran. Hada siratul mustaqim. Ini Al-Quran yang benar. Ini hadis. Ya, jalannya Rasulullah yang benar. Di dalam menyikapi Al-Quran dan Sunnah itu juga perlu pemahaman yang sangat dalam, iman yang sangat mantap, sehingga nur cahaya ilmunya dan hatinya menembus kepada ilmu Allah Subhanahu Wadalalatu ala al-khair, dan petunjuk kepada kebaikan. Jadi kalau menunjukkan kepada kebaikan itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yadullu ala al-khair kafa'ilih, menunjukkan kepada orang lain tentang masalah kebaikan itu sama dengan orang yang berbuat baik. Memberi makan hakikatnya kepada satu orang itu sebenarnya memberi makan kepada semua manusia, itu pahala. Bisa menyikapi ini. Memberi satu orang, kenapa kalau satu orang dikasih makan kok bisa pahalanya itu dapat sebagaimana memberi makan kepada semua manusia? Itu alasannya karena sebab manusia itu dicipta satu orang saja yang namanya Adam. Kalau kamu memberikan makan kepada manusia, hakikatnya kamu memberi makan kepada Adam. Dan anak keturunannya Adam, semuanya itu satu. Bahkan nanti kalau di mahsyar Allah menyatakan, "Qum ya Adam, bangkitlah kamu, wahai Adam." Adam yang dipanggil semua manusia bermiliar-miliar di alam barzakh itu muncul dari kuburannya. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari sama dengan 500 tahun telanjang. Satu sama lain tidak memikirkan auratnya. Bagaimana ya Rasulullah, kata Istri Aisyah, nanti kalau kita berdiri di mahsyar, apakah kita tidak malu? Ya Aisyah, manusia itu tidak pernah berpikir tentang masalah sifat-sifat malunya, tetapi mereka ketakutan di dalam menyikapi bagaimana kita akan masuk surga atau neraka, sehingga mereka fokus kepada pertolongan Allah SWT. Yang pikirkan tentang bisa melihat auratnya orang lain, padahal bermiliar-miliar manusia dalam keadaan telanjang lagi perempuan berkumpul di padang mahsyar. Matahari sejengkal dari kepala. Bagaimana? Panasnya di dunia ini saja. Luar biasa. Andai kata kamu menyikapi hidup di Hadramaut atau hidup di Mekah, Madinah, itu panasnya 48 Celcius. Di sini derajat Celcius. Tapi di sini hanya 32 derajat Celcius sampai 34 atau 36 derajat Celcius di Indonesia. Bagaimana? Itu berdakwah lagi. Dakwahnya benar. Rasulullah dakwah di tengah padang pasir. Nabi Allah Ibrahim berdakwah tidak ada orang, membangun tempat Ka'bah tanpa ada orang.
tanpa dibantu oleh manusia. Tapi karena keikhlasannya kepada Allah, dibangun. Sekarang orang yang berdakwah itu sedikit apa banyak? Ya, Pak. Banyak. Iya. Sedikit apa banyak? Wah, mak boleh buat Diatasin. Berapa tadi keserah? Diatasin. Kiai bangkrut wah. Iya. Diatasin. Bangkrut tak bangkrut? Bangkrut. Enggak lihat gambarnya. Tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ulama, kiai, habaib, sebenarnya orang-orang umat Nabi Muhammad untuk ditujuki kepada jalan yang benar, tidak bangkrut, bahkan untung la'allakum tuflihun, supaya kamu untung dakwah. Kadang-kadang dakwah saat ini ya bagaikan memegang bara api, ketika dipegang panas, ketika dilepas mati. Mau yang mana? Jangan aja untuk menjabat itu manusia biasa. Tapi kalau manusia itu bersama Allah, maka tak jangan aja. Kenapa? Ikhlas hati untuk mengundur ridha Allah. Sehingga apa? Semua dakwahnya itu tidak menyebabkan dirinya loyo dan lemah. Kenapa? Karena dia bersama Allah. Ustaz katakan kun Allah. Jadilah kamu selalu bersama Allah. Karena orang yang selalu bersama Allah itu pasti Allah tolong. Jangankan kita bersama Allah, bersama presiden, bersama raja yang banyak duitnya, kamu susah cari tiket. Ada orang kaya miliarder ngajak kamu, ya misalkan ke umrah, kamu bikin duitnya. Kalau diajak orang kaya pasti kamu dibayar, kamu diajak paspor diberikan dan dibuatkan. Kenapa? Karena yang mengajak kamu itu orang kaya. Bagaimana Allah kalau sudah mengajak kamu kepada kebaikan? Makanya kamu itu tidak perlu resah dan gelisah. Tambah dikeluarkan menyikapi hidup ini untuk perjuangan, maka Allah akan juga membalas berkali lipat kepada. Kenapa? Dakwah ini bukan dari aku saja. Dakwah ini harus dari kita semuanya, punya tanggung jawab berdakwah. Bukan hanya kita saja. Wah, Habib dah. Saya tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu, kamu hadir. Kalau kamu tidak mampu, bantu. Kalau kamu bantu, tolongin dan sebagainya. Itu namanya dakwah. Karena dakwah itu bukan khususnya untuk para kiai, para baik atau ulama, tetapi dakwah itu semuanya berkewajiban untuk menyokong, untuk mendukung suksesnya manusia untuk masuk kepada ridha Allah. Jelas? Sudah jadi banyak itu. Terus wan nasihat muslimin, dan juga termasuk nasihat bagi kaum yang berserah diri kepada Allah. Artinya kaum muslim. Jadi orang muslim ini, ya Habib itu perjuangannya Habib, bukan nunggu diundang, datangi mereka, datang sana, datang sini, udung sana, udung sini. Beli jam raja, mau tak diundang tak hadir. Jangan buat kerajaan. Ulama itu tidak buat kerajaan, berjuang, berdakwah, datangi mereka. Nabi Muhammad SAW berdakwah itu tidak gampang, dilempar Rasulullah, mau dibunuh, keluar berjalan kaki dari Mekah ke Madinah, itu pacem bis patas. Nabi Muhammad tidak sokok, ajar sokok dibawa bekal, tapi dikejar-kejar musuh untuk dibunuh. Itu dakwahnya Rasulullah. Kamu sudah datang masih tidak mau. Bagaimana kau bisa berdakwah? Kan ada yang mudah. Paham? Itu sikapi supaya kamu tidak menjadi bagian dari orang-orang yang suka mendukung dakwah Islamiyah yang diajarkan bagi Muhammad SAW. Jadi nasihat ini, ya, nasihat yang akan disampaikan ini adalah nasihat yang disampaikan kepada orang muslim min afdalul qurban. Jadi ibadah-ibadah yang penting. Ya. Jadi ibadah-ibadah ini kalau tidak dengan ilmu, bagaimana kita beribadah? Ada. Ya, mau ibadah, mau sholat tanpa tahu syarat masuknya,
mau wudhu tanpa tahu saat masyhurnya dan rukunnya, bagaimana akan sah? Bagaimana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau tidak Aku mau belajar? Karena ibadah ini paling pentingnya, paling afdalnya bila mana dengan ilmu. Kalau kamu beribadah tanpa ilmu, seakan-akan ibadahmu itu tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan. Orang yang sholat timaling, sholat nipu, sholat ya dan sebagainya. Itu kenapa? Karena sholatnya tidak diisi dengan ilmu Allah. Oleh karena itu, nasihat ini, nasihat yang penting dalam urusan agama ini, manfaatnya ketika kita beribadah dan itu dianggap penting oleh Allah untuk apa? Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak mencipta manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepada-Aku. Menyembah itu jangan asal-asalan. Wudunya jangan asal-asalan. Ibadahnya jangan asal-asalan. Sholat puasa hajinya jangan asal-asalan. Tetapi mengikuti syarat masyhur yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warfa'id derajat dan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi kalau kamu beribadah kepada Allah SWT akan mencapai apa? Kemuliaan. Mulia kamu. Islam mulia. Al-Islam ya'lu, tinggi sudah. Wala yu'la alaih, dan tidak ada lebih tinggi daripada kamu. Tidak ada tukang seher. Tidak ada. Kenapa? Karena kamu itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukang seher ditakuti setan, jin, tahu kalau mau takut la takhshawhum Tapi jangan takut benci setan, kemacan, ular, kedukun, jangan takut. Mau takut benci kok aja Allah. Kebulah. Makanya kalau kamu nanti ini ada, mumpung saya ingat lagi dibaca oleh. Yang kedigigit. Ya. Wah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mumpung sekarang saya sampaikan kepada Tuhan. Ya, ada. Nah, kalau kamu misalkan uang baru mau beribadah kepada Allah malam saja, malam. Ya. Ingat, ini ilmu. Ya, Ustaz tidak pernah sampaikan kepada yang lain. Ya, belum disampaikan. Karena sekarang ingat dan untuk kamu ini amalkan. Siap? Siap. Nah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca 450 kali. Karena urutannya raja ini rajahnya apa? Rajahnya apa namanya? Huruf-huruf yang ada di kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu ada 450, maka baca 450 setiap malam. Cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kami. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami. Ada yang lainnya yang perlu diminta tolong? Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah menyatakan saya cukup dengan Allah. Makanya kun Allah. Jadi kamu selalu bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, maka hasbunallah wa ni'mal wakil itu setengah jam Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 400 second amal lagi. Panjenengan tak susah pasal satunya sampai usul akhirat. Amin Allah. Amin. Itu. Amal lagi ya. Jadi misalkan malam belum sudah kecapean, besoknya pokok sudah jadikan momentum bagi kamu atau amalan bagi kamu untuk membentengi diri supaya kita selalu bersenantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya semboyan atau ilmu yang disampaikan, tetapi harus diamalkan sedikit demi sedikit. Wahai muhimmat dan juga sesuatu yang penting dalam urusan agama. Jadi kalau misalkan ilmu ini tidak penting, ya tidak diajarkan, ya. Karena sebelum apa yang Allah kehendaki, kalau Allah memberikan hidayah langsung kita masuk Islam, tidak bisa seperti itu. Tetapi ada sesuatu urusan yang sangat penting kalau diajarkan bermanfaat bagi kaum muslim
muslimin dalam urusan agama. Wadzalika sabila, dan demikian itu jalannya anbiya Allah al-mursalin, adalah jalannya para nabi Allah SWT yang diutus kepada manusia. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu utusan Allah SWT. Wa awliyaihi salihin, dan juga para wali-wali Allah yang saleh. Jadi bukan wali murid, wali-wali yang artinya bisa memegang dan juga bisa mengamalkan sehingga dapat ditiru dan dicontoh oleh kaum yang beriman kepada Allah SWT, karena ini adalah jalannya para nabi dan para sahabat-sahabat Nabi. Wal ulama al-amilin, dan para ulama min ibadihim ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Bagaimana orang yang belum bisa takut kepada Allah? Akhirnya apa? Bermaksiat dan dosa. Kenapa? Karena tidak takut. Kenapa? Karena bukan ulama. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Jadi untuk menjadi ulama itu harus belajar step by step. Belajar. Dirasa enak deh. Saya belajar di sini mendengar tausiahnya Habib di tempat ini. Nah, kalau misalkan itu sudah dianggap enak dan menjadikan hati ini menjadi tenang, tentram, damai di dalam pengajian ini, saya tidak hanya 1 bulan di malam Jumat Kliwon, tapi tiap Rabu saya akan datang. Itu spirit namanya. Dari apa? Dari ilmu yang dicapai dari pendengaran dan hati yang memahami. Ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin. Jadi ulama yang amil itu ulama yang mengamalkan ilmunya itu adalah yang berilmu dan penuh dengan keyakinan yang mantap. Rasikhin ini dalam ilmunya dia mantap. Jadi kalau sudah mantap itu tidak ragu. Kalau kamu punya kendaraannya itu bagus baru, ya kamu ngebut, kamu lihai, tambah nyaman. Kamu lihai, pinter mobilnya, tapi kalau mobilnya mobil yang kuno, bisa salah ban itu ke barat ke timur, bisa locok itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Kalau kamu mau berkehendak dengan kehendaknya Allah, bersihkan semua, perbarui iman. Ya, dengan cara apa, Beb? Dengan cara membaca atau memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Sucikan dirimu, hatimu dengan la ilaha illallah. Paham? Perbaruilah imanmu itu dengan qauli la ilaha illallah. Yakin? Nah, yakin ini artinya percaya tanpa ragu. Apa yang disampaikan malam ini semuanya benar, dan saya akan mengamalkannya. Dan semua yang dulu yang kita amalkan dari perbuatan dosa maksiat, kami sanggup meninggalkannya. Itu yakin, mantap itu. Jadi ilmu walaupun sedikit ataupun sebentar, 1 jam kita dengarkan tausiah-tausiah dari Imam Haddad ini, kalau kita amalkan atau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah. Apa yakinnya? Mantap. Apa yang datang daripada Allah pasti dan dipelihara serta dapat menentukan diri untuk mencari ridha Allah SWT dengan mengamalkannya. Paham? Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin, dan semoga Allah SWT menyampaikan salawat dan salam kepada penghulu kami, pemimpin kami, yaitu baginda Muhammad Rasulullah SAW, Ar-Rasulul Amin, yaitu utusan Allah yang jujur. Nah, kalau sudah ini jujur, ya perlu dibahas. Apa yang datang daripada Rasulullah itu perlu dibahas. Perlu dibahas.
Kalau Nabi Muhammad tak pernah carpak, tak pernah leceh, dan Nabi Muhammad jujur, habis jujur, amin, tabligh, amanah, kira-kira perlu dibahas? Semua yang datang kepada Rasul, kalah, tak usah bahas. Semampu kamu. Apa yang dilarang Rasulullah tinggalkan tanpa dibahas, karena itu bahaya dan madarat bagi kita kalau mengerjakannya. Jelas? Al-Habib al-Makin. Dan Nabi Muhammad SAW itu kekasih yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya. Jadi Nabi Muhammad itu kekasih Allah yang tinggi kedudukan di sisi Allah. Sampai apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai kata bukan sebab engkau ya Rasul, aku akan tidak cipta segala sesuatu. Itu tingginya. Tingginya kedudukan Allah, kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Kalau kamu ingin tinggi derajatnya, tinggikan Rasulullah dengan banyak berselawat kepadanya, ataupun murnikan ketaatanmu kepada baginda Muhammad SAW dengan melaksanakan apa yang disunnahkan, apa yang dikatakan, disabdakan, dan apa yang diperbuat oleh baginda Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya kamu berkedudukan tinggi, supaya kamu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tinggi derajat kamu di dunia, di alam mahsyar, sampai di akhirat. Khataman nabiyyin atau khatimin nabiyyin sama. Khataman nabiyyin, penutup dari kenabian, dari nabi-nabi. Arti nabi itu adalah paling akhir adalah baginda Rasulullah SAW. Ya, ikut ayat, kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhirahum fil ba'thi. Aku pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala nurnya, tetapi aku diutus yang terakhir sebagai penutup dari para nabi. Jelas? Wa imamil muttaqin, dan imamnya bagi orang yang bertakwa. Kalau kamu ingin memasukkan dan mengelompokkan diri kamu kepada orang bertakwa, contoh Nabi, ikuti Nabi, amalkan apa yang diamalkan Nabi, dan semua ini kitab nanti akan membawa kamu kepada bagaimana supaya kamu itu dapat mengikuti peri kehidupan Nabi. Wa sayyidis sabiqin wal lahiqin, dan juga penghulu dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Bagaimana orang dahulu itu mendapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW, dari para nabi Adam sampai kepada Nabi Allah Isa, itu semuanya karena sebab syafaat Nabi Muhammad SAW. Wal lahiqin, dan sekarang dan yang akan datang, semuanya akan mendapatkan mendapatkan syafaat bila mana mereka menjadikan Rasulullah sebagai nabi dan rasulnya. Wa ala alihi wa sahbihi mukhlisin, dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang ikhlas di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Paham? Allah cipta kita itu untuk melaksanakan apa yang seharusnya kita ikhlaskan di dalam menempuh ajaran Allah SWT dalam agama Islam. As-sadiqin, dan membenarkan ini paling penting. Kalau kamu sudah tahu bahwa yang benar itu dari Allah, sumbernya daripada Rasulullah, tetapi kalau kamu membenarkan berarti kamu sanggup melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan. Itu konsekuensinya kita mendengar tausiah, mendengar Al-Quran, mendengar sabda-sabda Rasulullah. Kalau kita membenarkan, maka kita tidak susah-susah untuk mengerjakan, mengamalkan, mendirikan. Kenapa? Karena kita telah membenarkan semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini as-sadiqin, membenarkan yang benar. Nabi Muhammad, firman Allah yang maha benar. Sadaqallahul Azim wa balagha Rasul Nabil Karim. Semua benar dari Allah, Rasulullah benar. Paham? Nah, kamu itu bagaimana menyikapi ini benar? Kalau ini sadaqallahul azim wa balagha Rasul Nabil Karim, dengan menyikapi bahwa kita ini
adalah umatnya Nabi. Kalau sudah beramal sesuai dengan amalnya Nabi, berzikir dengan zikirnya Nabi, berbuat dengan perbuatannya Nabi, makan dengan cara makannya Nabi, minum dengan caranya Nabi, berpakaian dan sebagainya, maka itu menyikapi dengan benar. Allah jangan bohong. Amin. Mudah-mudahan kita membenarkan, ya, membenarkan dan menyikapi semua yang benar untuk di Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'an wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, supaya kami dapat menjalankannya, dan dekatkan kami kepada kebenaran. Dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang salah itu salah, supaya kami bisa menghindarinya, bahwa itu salah. Jelas? Itu karena kita tergolong orang yang siddiq. Paham? Yang mau benar. Wa 'ala tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin, dan bagi orang atau kepada orang-orang yang mengikuti mereka, min nabiyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, bi ihsan, dengan berbuat baik ila yaumiddin, sampai pada titik darah penghabisan, yaitu pada hari kiamat. Setelah tidak ada kehidupan di dunia ini, maka semua manusia akan digiring kepada apa yang ditentukan oleh Allah SWT untuk menerima amalnya, baik itu masuk surga ataupun masuk neraka. Orang yang siddiq tadi itu katanya Habib itu sama dengan Google Map-nya. Kalau orang Islam yang beriman itu, ya, Google Map-nya itu disuruh masuk surga, kamu itu mau tidak mau pasti akan masuk surga. Kenapa? Google Map-nya sudah dikejar. Apa habis hidup di dalam beramal saleh itu? Mati. Matinya bagaimana? Husnul khatimah. Lalu bagaimana? Masuk kubur. Dari kubur kemana? Ke mahsyar. Habis mahsyar apa? Timbangan. Habis timbangan apa? Sirat. Mana tempatku? Itu surga. Masuk. Google Map saja bisa mengantar kita ke tempat yang tidak kita ketahui. Bagaimana kita akan sengsara untuk masuk surga? Karena kita mengikuti Islam dan Rasulullah SAW. Paham? Nah ini. Jadi kalau manusia itu diilhami dengan membuat Google Map itu tadi, maka kamu kalau percaya kepada Google karena ilmunya, bagaimana dengan Al-Quran kamu akan tersesat? Oleh karena itu, jangan kamu ragu di dalam menyikapi ilmu yang disampaikan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dan memberikan kebahagiaan, dan menyikapi hidup ini dengan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan yang diterima, dan doa-doa mustajab. Kita diberikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat, dan juga diberikan kehidupan yang sempurna dunia dan di akhirat.